Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu kembali di channel saya, Putri Ramadona. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali sharing-sharing seputar anak. Nah sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe channel kita, silahkan di subscribe dulu ya, dengan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya bisa terus dapetin updatean informasi kita berikutnya. Ayah bunda, untuk kita yang aktivitasnya tidak hanya di rumah, namun juga beragam aktivitas kita di luar, pekerjaan kita, belum lagi kegiatan sosial kita, tentu kita tidak bisa 100% waktu kita habiskan bersama anak-anak kita. Namun di sini tentu kita ingin sekali supaya anak-anak kita walaupun tidak bersama dengan kita, dia bisa terlepas dari kecanduan gadget. Nah, bahayanya ketika anak-anak sudah kecanduan gadget, tentu kita tahu ya ayah bunda ya, tidak hanya berefek pada fisiknya saja, mulai dari penglihatan, bentuk tulangnya. Karena banyak sekali berita-berita di luaran sana yang mengatakan ketika anak-anak penuh waktunya dihabiskan di gadgetnya, itu akan terjadi perubahan pada bentuk tubuhnya, mulai dari tulangnya, bahkan obesitas ya rekan-rekan semuanya, ayah bunda semuanya. Maka penting untuk kita mengontrol penggunaan gadget kepada anak-anak kita. Dan parahnya lagi ayah bunda semuanya, efek dari gadget ini sendiri itu tidak hanya pada fisik, namun juga pada mental, seperti video yang bisa kita saksikan berikut ini. Kemarin kesini karena main game. Beli ini beli itu bisa dia lakukan dengan cara berbohong atau bahkan sampai ada yang mencuri. Mirip dengan narkoba dong, Bu Dokter? Iya, betul. Di Jawa Barat ada anak yang mengalami gangguan jiwa karena gawai gadget. Ini fenomena global ya. Saya mendengar ada suara sirena, Bu. Tampaknya ada pasien ya, Bu ya. Ini yang terkait juga dengan game. Iya, Ini mengalami gangguan jiwa. iya. Sempat menganiaya ibu kandung. Ya kalau dilarang, kalau apa dia berusaha untuk mau melawan. Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi? Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia yang mengalami kejadian sama. Anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Kesini karena main game. Canggung, mati gaya istilah saat ini. Semua terjadi jika gadget alias gawai tidak ada dalam genggaman. Ya, seiring perkembangan zaman, keberadaan gawai seolah tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dimanapun, kapanpun, gawai adalah kunci untuk bekerja hingga mencari hiburan. Efeknya memunculkan candu, dan candunya menyebabkan gangguan jiwa. Awal bulan ini, tiba-tiba masyarakat dikejutkan rumah sakit jiwa ternyata telah menangani ratusan anak pecandu gawai silih berganti. Fenomena baru muncul sejak maraknya game online dan media sosial di perangkat telepon pintar, smartphone. Biasanya individu yang kecanduan gadget atau game sih sebenarnya games atau yang
gadget atau ini, karena biasanya dia punya ini namanya preokupasi, jadi pikiran yang terus menerus ke hal tersebut gitu. Mungkin dia sedang belajar juga, jadi ingatnya itu game, jadi nggak fokus belajar gitu. Mengkhawatirkan karena jumlah pasien pecandu gawai faktanya makin bertambah hingga terus mendatangi rumah sakit jiwa. Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat dalam 1 bulan menangani hingga 12 pasien, seluruhnya akibat candu gawai. Sebagian dari mereka harus dirawat inap karena membahayakan sekelilingnya, yang membuat miris usia mereka berkisar 7 hingga 15 tahun. Di Jawa Tengah, candu gawai juga mengintai. Sejak tahun ajaran baru 2019, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta menangani rata-rata 2 pasien setiap hari, seluruhnya dari kalangan anak dan remaja yang mengalami candu gawai. Begitupun di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya, Jawa Timur. Dalam 1 bulan, rata-rata menangani 2 pasien pecandu gawai berusia rata-rata belasan tahun. Di Pulau Sumatera, sejumlah rumah sakit daerah juga menangani kasus yang sama. Di Palembang, Sumatera Selatan misalnya. Demikian pula di wilayah timur Indonesia. Meski sementara ini Pulau Jawa, Jawa Barat dan Jawa Tengah dilaporkan terdapat korban anak dan remaja terbanyak. Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Odette Daniel, memunculkan cara unik memberikan anak ayam bagi siswa sekolah. Agar mereka juga tidak terlalu fokus kepada gadget, saya punya program nanti insya Allah, ya ini sedang digodok ya kita. Nanti ada program anak-anak rek dibere, rek SD dibere memelihara ayam, anak ayam. Mereka yang kecanduan gawai biasanya memiliki kehidupan yang berbalik dengan orang pada umumnya. Suasana hati mudah berubah menjadi kasar, bahkan mengamuk. Tidak hanya itu, seringnya bermain gawai dapat berujung pada kurangnya berteman di dunia nyata. Anak-anak terpaku dengan gawai menghabiskan waktu bermain hingga di atas 8 jam 1 hari, tidak melakukan apapun. Stres dan sulit konsentrasi jadi kondisi sehari-hari. Teknologi seperti pisau bermata dua, ada sisi positif dan negatif. Faktanya, setiap orang tidak bisa menghindari paparan teknologi. Namun, bagaimana jika berujung pada gangguan jiwa? Aiman mengupasnya. Saudara, saya berada di Bandung, Jawa Barat, dan saya berada persis di depan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Saya akan datang ke sini karena ada sebuah fenomena baru, saudara, di mana ada ratusan anak yang dirawat di rumah sakit ini karena gangguan jiwa akibat gawai atau gadget yang setiap hari ia gunakan, ia mainkan, dan kemudian dirinya mengalami keguncangan. Saudara, ikuti saya akan melakukan pencarian informasi tuntas mengapa hal ini bisa terjadi, yang merupakan fenomena baru yang bisa saja hanya sedikit yang terungkap, tapi lebih banyak lagi di bawah yang belum terungkap, alias fenomena gunung es. Bagaimana gejalanya? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana batasannya? Saya akan masuk ke dalam, saudara. Ikuti saya. Dan saudara, saya sudah berkeliling ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dan saya bertemu dengan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa ini, Ibu Eli Marliani. Ibu Dokter, terima kasih Ibu Dirut. Iya. Terima kasih menerima saya di Rumah Sakit Ibu, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ya Bu ya. Iya. Saya mendengar di sini, saya akan konfirmasi ke Ibu, ada 200 lebih, 209 yang informasinya yang mengalami gangguan jiwa karena gawai. Betul kan demikian Bu? Enggak, itu salah itu. Jadi 209 itu jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit jiwa. Namun kita menangani pasien ketergantungan dari gadget atau gawai itu berkisar 2 sampai 3 orang per minggu. Oke, jadi kalau dikalikan 52 minggu dalam setahun kurang lebih di atas 100
penderita, betul? Ya, 100. 100 Itu pun pasien ya, Bu, ya? rawat jalan. Rawat jalan. Tidak semuanya diinap? Tidak semua dirawat Tapi ada inap. sebagian yang rawat inap juga? Ya, ada sebagian dirawat Oke, ini inap. sekaligus konfirmasi. Ya. Jadi mereka betul bahwa mereka mengalami gangguan jiwa, goncangan jiwa karena gadget tadi? Iya, jadi mereka yang datang ke sini itu mempunyai 2 penyakit, jadi artinya komorbid, jadi penyerta. Jadi apakah dia gangguan jiwa dulu, kemudian dia ketergantungan terhadap gawai, ataukah dia ketergantungan gawai disertai dengan penyerta penyakit lainnya. Saya akan berbincang dengan Ibu nanti apa saja yang kemudian dilakukan sehingga ia dikatakan mengalami goncangan, gangguan jiwa. Tapi boleh saya minta diantarkan Ibu untuk berkeliling sedikit di rumah sakit jiwa ini, Bu? Saudara, saya akan lihat, saudara, untuk berkeliling sedikit di rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat ini yang terkait dengan pasien yang mengalami gangguan jiwa karena gawai. Dan mayoritas adalah anak-anak. Iya. Meskipun dewasa tidak menutup kemungkinan, Ibu, ya? Iya. Oke, kita menuju ke sana, saudara. Oh, ini kasur apa ini, Bu? Ya, Kok taruh ini duluan? kasur di dalam, namun kasur di sini itu suka menjadi bahan agresivitasnya, jadi dirobek, habis. Resletingnya Gitu. dibuka dulu oleh dia? Iya. Terus dirobek? Iya. Jadi kasur cuma bertahan 1 hari di sini? Bisa. Usianya hanya sehari, saudara, karena dibuka resletingnya dan kemudian dirobek seperti ini? Iya, bisa habis kalau dalam jangka waktu 1 hari bahkan? 1 hari. Iya. Maka dari itu, ayah bunda semuanya, penting sekali untuk kita mengontrol penggunaan gadget bagi anak-anak kita. Nah, ini saya ingin men-sharingkan pengalaman saya pribadi, walaupun bisa dibilang anak saya bukan yang kecanduan banget ya. Ketika sempat diambil gadgetnya, dia ada sedikit rasa kesal. Kan itu sebenarnya bukan hal yang wajar ya bagi anak yang tidak kecanduan gadget. Maka disitulah saya merasa ada sesuatu yang berbeda nih dari anak saya. Ada sesuatu yang berubah nih dari sikapnya. Maka pada saat itu saya berusaha gimana caranya anak saya bisa berhenti dari kecanduan gadgetnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Yang pertama, ayah bunda yang perlu kita pahami bersama bahwa bukan kemauan dia untuk terus-terusan bermain gadget. Ada masanya dia juga akan merasa letih. Namun ketika ia melihat lingkungannya, teman-temannya yang bermain gadget ketika bermain bersama, tentu dia akan merasa, wah, teman-teman saya punya, saya juga pengen dong. Nah, disinilah yang perlu kita jaga, lingkungannya. Kita perlu mengontrol teman-teman sepergaulannya. Seperti apa teman-temannya, karena seperti apa lingkungan kita itu akan mempengaruhi diri kita. Begitupun seperti apa lingkungan anak-anak kita, itu akan membentuk karakter anak kita. Itu akan membentuk kebiasaan anak-anak kita. Maka penting untuk kita memastikan lingkungan pertemanannya, teman sepermainannya, itu yang juga orang tuanya satu visi sama kita. Itu yang juga mereka, anak-anak itu benar-benar berbaur, bermain bersama, bukan justru ketika bermain bersama tapi sibuk pegang gadget masing-masing. Jadi ya apa bedanya gitu ya dengan dia di rumah aja, dengan dia bersosialisasi dengan teman-temannya, tapi pada akhirnya bukan bersosialisasi, tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Maka penting untuk kita mengontrol lingkungan pertemanan anak-anak kita, khususnya bagi anak-anak kita yang masih usia dini. Ayah bunda, penting sekali kita bentuk sedini mungkin anak-anak kita. Namun yang sudah beranjak dewasa, nah disinilah kita akan bahas lebih lanjut, namun lebih dalamnya lagi insya Allah di pembahasan berikutnya ya ayah bunda ya, bagaimana kita bisa mendekatkan hati kita dengan anak-anak kita. Nah lanjut ya ayah bunda ya, yang pertama lingkungannya yang perlu kita perhatikan, seperti apa teman sepermainannya. Kita pastikan teman-temannya adalah teman-teman yang baik perilakunya, yang baik tutur katanya, dan juga bukan anak-anak yang sibuk dengan gadgetnya. Yang kedua, sempatkan waktu kita untuk bermain bersama mereka. Tentu dalam 1 kali 24 jam kita, gak semuanya kita habiskan untuk bekerja bukan? Masih ada waktu-waktu senggang kita. Nah sebagai seorang pekerja, sebagai orang yang sudah memilih jalan tidak hanya menghabiskan waktu di rumah, namun juga ada kegiatan di luar sana, khususnya bagi para ibu. Ini penting buat kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita, yaitu sebagai ibu yang juga menemani anak-anak kita sebagai madrasah utama anak-anak kita. Maka penting untuk kita menemaninya belajar, menemaninya bermain. Dan bukan berarti ayah
bisa bebas gitu ya dari mengurus anak-anak. Enggak, wong kita bikin berdua ya ayah bunda ya, tentu kita juga mengurusnya berdua. Nah ini perlu ada kesadaran dari dua belah pihak, baik dari ibu, baik dari ayah. Supaya apa? Supaya terjalinlah yang namanya rumahku syurgaku. Supaya anak-anak pun ketika di rumah mereka merasakan keberadaan kita orang tuanya, bukan justru malah sibuk mencari lingkungan di luarnya, bukan sibuk justru mencari teman-temannya, tapi yang pertama kali ia cari ketika ia ingin bermain adalah bersama dengan kita, orang tuanya. Maka pastikan kita sempatkan waktu kita, walaupun tidak lebih dari 30 menit, kita sempatkan waktu kita untuk bermain bersama mereka. Tentu akan ada rasa senang, tentu akan terjalin kedekatan yang berbeda ketika kita sempatkan waktu untuk bermain bersama mereka. Kalaupun anak-anak kita sudah beranjak dewasa, pastikan kita sempatkan waktu kita untuk berbincang bersama mereka, untuk menanyakan kondisi mereka, untuk menanyakan bagaimana sekolah mereka. Maka anak-anak kita akan merasa kedekatannya akan terjalin, bonding antara orang tua dan anak. Disitulah kedekatan kita bangun bersama dengan anak-anak kita, supaya ketika ia mengalami sesuatu hal, ketika ia membutuhkan figur, yang dicari adalah orang tuanya, bukan yang lain. Dan ini pun meminimalisir yang namanya penyimpangan seksual. Tentu kita tidak ingin ya anak-anak kita sampai sejauh itu ya ayah bunda semuanya ya. Dan itu dimulai dari sedini mungkin, dan dimulai dari keluarga, dimulai dari kita orang tuanya. Dan yang ketiga, ayah bunda semuanya, kita jelaskan alasan apa yang menyebabkan mereka tidak baik untuk terus-terusan berlama-lama dengan layarnya, entah itu HP, entah itu iPad, entah itu laptop, entah itu Mac. Yang pasti layar, yang namanya layar kita tidak bisa terus-terusan dalam satu hari full 1 kali 24 jam bersama layar. Apalagi bagi anak yang sudah kecanduan game. Nah ini bahaya sekali ya ayah bunda ya. Penting untuk kita mulai lakukan pendekatan kepada anak kita, apalagi kalau yang sudah sampai kecanduan berlebihan tadi ya, sampai seharian full bersama dengan laptopnya, seharian full bersama gamenya, seharian full bersama HP-nya. Nah ini perlu ada pendekatan tersendiri, perlu ada pendekatan khusus, bahkan kalau perlu kita ajak kepada orang-orang yang sangat paham tentang psikologis, supaya apa? Supaya anak-anak kita juga bisa diterapi ya ayah bunda ya. Namun sebelum terlambat bagi kita ayah bunda yang anak-anak kita masih bisa kita kontrol, pastikan kita sampaikan alasan apa sih yang menyebabkan mereka tidak baik untuk terus-terusan berlama-lama di HP, berlama-lama dengan gadgetnya. Nah, di sini ayah bunda saya ingin men-sharingkan pengalaman saya. Waktu itu anak saya sempat sekali megang HP itu tidak cukup 1 jam ya ayah bunda ya, padahal kan tidak boleh lebih dari itu ya. Nah, buat ayah bunda juga yang anak-anaknya masih di usia dini ya ayah bunda ya, penting buat kita memberikan alasan kepada mereka. Apa sih yang menjadikan alasan bahayanya ketika berlama-lama dengan gadget? Terutama gadget HP yang layarnya itu sangat kecil, itu kan sangat tidak baik selain untuk mata mereka, juga untuk mental mereka, untuk otak mereka. Maka penting kita berikan penjelasan kepada mereka. Bahkan kalau perlu ayah bunda, tunjukkan video-video, tunjukkan berita-berita yang menceritakan anak-anak yang kecanduan gadget seperti apa efeknya. Anak-anak yang terlalu lama dengan HP seperti apa efeknya. Entah matanya seperti apa, entah kondisinya seperti apa, bahkan mentalnya seperti apa, itu kita sampaikan kepada anak-anak kita, supaya mereka pun tahu, oh ini ya bahayanya ya, jadi bisa diantisipasi. Dan pastikan ayah bunda semuanya kembali lagi ke nomor 2 tadi, penting bagi kita untuk meluangkan waktu kita bersama mereka. Kalaupun mereka sudah tersadarkan untuk enggak lama-lama dengan gadgetnya, maka mereka butuh teman untuk bermain. Maka pastikan teman bermainnya yang pertama kali ia cari adalah kita orang tuanya. Dan selanjutnya kita pastikan yang poin pertama tadi ayah bunda, lingkungannya. Kita pastikan lingkungan anak-anak kita adalah lingkungan yang baik, yang membawa dia untuk juga menjadi pribadi yang baik. Karena akan sangat sulit ketika kita sudah membentuknya dengan sangat baik, tapi ketika dia bertemu dengan teman-temannya di luaran sana, dia justru malah terwarnai oleh teman-temannya. Tentu kita tidak ingin seperti itu ya ayah bunda ya. Maka penting untuk kita jaga semuanya, baik ketika dia di rumah dan dia dalam lingkungannya. Terima kasih banyak ayah bunda, semoga bermanfaat sharing kita pada kesempatan kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-sharingkan kepada teman-teman kita di luaran sana, supaya mereka pun bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti yang kita rasakan. Dan silahkan feel free buat teman-teman yang pengen sharing-sharing di kolom komentar kita lanjut di forum kita ya, di kolom komentar kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.